Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, masih dengan tema yang sama. Saya berdiri di bendungan Tersaba, di mana bendungan ini menghabiskan ratusan miliar. Tujuannya tidak lain agar menghalau air laut masuk ke zona pertanian, sehingga pertanian lancar sebagaimana mestinya. Ratusan miliar digelontorkan hanya untuk menghalau air laut. Tapi lucunya, pejabat mulai dari bupati, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga lurah membiarkan air limbah dari PT Indah Kiat masuk. Logikanya di mana? Ratusan miliar dikeluarkan biaya negara untuk menghalau air laut, sementara itu fenomena alam, tapi mereka membiarkan limbah masuk ke sungai, dan itu perbuatan manusia, perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Halo pejabat di Serang, lurah, camat, bupati, gubernur. Maka saya berani katakan, lurah, camat, bupati, gubernur yang membiarkan limbah masuk ke sungai ini adalah pejabat yang pelongo. Jadi coba cek siapa saja pejabat yang terkait dalam bendungan ini. Saya katakan pejabat pelongo, karena mereka bisa membaca potensi air laut, tapi tidak bisa membaca kerusakan alam yang disebabkan oleh limbah. Nah, hari ini pun sama, PIK 2. Negara mengeluarkan banyak anggaran untuk BIN, untuk BAIS, untuk BNPT, segala bentuk ancaman kedaulatan NKRI. Mereka mengeluarkan dana, pemerintah negara mengeluarkan dana untuk menghalau itu. Tapi kenapa saat mereka cukup membatalkan PS2 dan itu tidak butuh biaya, kenapa mereka tidak lakukan? Kenapa pemerintahan kita tidak segera cepat? Bukankah sama-sama potensi? Logikanya begini, kita umat Islam harus mencurigai saudara yang muslim, sebangsa, setanah air, seagama, saudara-saudara di Hizbut Tahrir. Karena saya sepakat penyebaran Hizbut Tahrir adalah ancaman untuk NKRI. Saya sepakat untuk itu. Tapi anehnya, pemerintahan kita tidak bisa membaca potensi itu di PIK 2. Saya ngomong pelan-pelan. Negara mengeluarkan banyak anggaran untuk menghalau penyebaran HTI. Sementara negara tidak butuh anggaran, tidak perlu keluar duit banyak untuk menggagalkan PSN. Kalau alasannya misalnya PSN PIK bisa menyerap tenaga kerja, maka jawaban saya adalah saya punya bukti di Indah Kiat, di Nikomas, itu banyak yang bekerja dari luar. Pada akhirnya yang berani mampu bayar, yang bisa bekerja. Dan negara, pemerintah, aparat itu tidak hadir untuk membela rakyatnya. Jadi peduli amat, sebodoh amat rakyat Banten yang pengangguran, biarkanlah pengangguran. Siapa yang berani bayar di PT Nikomas, dialah yang saya masukkan. Dan itu dilakukan bukan oleh PT Nikomas, oleh londo-londo ireng. Hari ini juga sama PIK 2 itu. Banyak londo-londo ireng yang melakukan penindasan, intimidasi kepada rakyat Banten. Sampai hari ini mana negara menjaga rakyatnya berkaitan masalah ini? Negara, pemerintah tidak hadir melindungi rakyatnya berkaitan dengan limbah PT Indah Kiat. Negara, pemerintah, aparat tidak hadir melindungi rakyat Banten berkaitan pungli di PT Nikomas. Jadi buat para kacung-kacung pembela PSN PIK 2, kalian berhujah dengan imajinasi bahwa PSN PIK 2 akan menyerap tenaga kerja, sementara kalian mengabaikan sesuatu yang real, intimidasi kepada rakyat Banten. Dampak lingkungan, dampak sosial. Dampak lingkungan itu sesuatu yang real, nyata. Lalu bagaimana imajinasi Anda, pemerintah, pejabat, bisa menyerap tenaga kerja, bisa memakmurkan Banten? Itu sesuatu yang belum real, belum terjadi. Itu di dalam imajinasi Anda. Lalu bagaimana imajinasi mengalahkan sesuatu yang nyata? Anda pura-pura tidak melihat terhadap yang terjadi di tanah Banten. Sementara argumen Anda adalah sesuatu yang bersifat imajinasi. Pantas saja, naga itu hewan imajinasi, sang Garuda itu hewan real. Masa iya sang Garuda harus takluk terlilit oleh naga? Mikir aparat, mikir pejabat.